Di Piala Dunia 2026 ini, saudara-saudara, Qatar memang jadi badut, saudara-saudara. Dibantai Kanada, jadi bulan-bulanan, main kasar pula, ngamuk pula kalau sudah kalah. Tapi nanti di Piala Asia 2027, waduh, hati-hati, saudara-saudara, hati-hati. Pasti akan ada bantuan dari tangan-tangan misterius dari AFC. Karena ya memang level dia memang di situ. Jadi hati-hati nanti di Piala Asia, Indonesia harus hati-hatilah itu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini perjuangan wakil-wakil Asia di Piala Dunia 2026 itu haru biru. Ada yang layak kita apresiasi, kita banggakan, ada juga yang jadi badut, yang memalukan, ada juga yang masih harus deg-degan, sport jantung, harus ya berjuang lebih keras lagi untuk bisa mencatatkan hasil yang membanggakan. Dan dua peserta Piala Dunia dari Asia ini, saudara-saudara, itu nantinya kalau saudara-saudara ingat itu akan menjadi lawan Indonesia di Piala Asia 2027. Bulan Januari, Februari di Arab Saudi. Nah, dua tim yang saya maksud adalah Jepang, kemudian Qatar. Bersama dengan Thailand, nanti Piala Asia akan bermain bersama Indonesia. Dan ini akan menjadi tantangan yang menarik. Dan kalau kita berkaca dari hasil perjalanan, penampilan, performa tim di Piala Dunia, setidaknya sampai pertandingan pertama, pertandingan kedua, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Jepang itu memang layak menjadi tim yang harus kita hormati. Jepang nanti di Piala Asia akan menjadi lawan Indonesia, itu harus kita hormati, harus kita perlakukan istimewa, harus kita perlakukan tinggi. Dan ya peluang mengalahkan Jepang nanti di Piala Asia saya rasa berat sekali, saudara-saudara, berat. Walaupun ada, saudara-saudara, melawan timnas pusat aja mereka bisa menahan imbang. Timnas pusat ya, Belanda ya. Timnas pusat Belanda aja mereka mampu menahan imbang. Apalagi nanti melawan timnas cabang Indonesia. Timnas oranye cabang Indonesia, timnas Belanda cabang Indonesia, itu sudah pasti Jepang. Dan penampilan mereka Jepang luar biasa, penampil solid sekali, saudara-saudara, di semua lini. Tapi kita akan melihat nanti pertandingan-pertandingan berikutnya akan seperti apa. Kita nggak tahu apakah mereka akan bisa lolos ke fase knockout atau tidak, karena peluang ke fase knockout itu nanti ada banyak peluang. Kan ada juara dan runner up plus peringkat ketiga terbaik. Dan peringkat ketiga terbaiknya itu dua negara sudah pasti gagal. Turki dan Haiti. Jadi itu nanti peluang Jepang lolos langsung besar sekali. Tetapi yang sedikit agak perlu kita tertawakan ya, tentu saja penampilan Qatar yang benar-benar seperti badut, saudara-saudara. Qatar ini memang benar-benar seperti badut, saudara-saudara. Badut lah ini, benar-benar memang level dia itu ya level Asia. Level Asia pun itu dengan curang. Dengan bantuan invisible hand, dengan bantuan goib, misterius. Itulah, dengan bantuan AFC, dengan bantuan wasit, dengan bantuan apapun, saudara-saudara. Kalau ingat waktu di Piala Asia atau di pertandingan kualifikasi Piala Dunia ya, yang lawan India itu. Itu kan jelas golnya adalah gol siluman. Bayangin, pakai VAR juga masih ada gol siluman. Itu kan di Qatar lah itu. Dan ini terbukti di Piala Dunia 2026 ini. Dan mereka bukan lagi tuan rumah, otomatis tidak ada yang bisa membantu. Kira-kira kena karma lah waktu melawan Kanada. Saudara-saudara lihat, pertandingan pertama memang Qatar sempat bikin kejutan. Bermain imbang. Bermain imbang, tetapi pertandingan kedua tidak bisa bohong.
Kanada yang statusnya tuan rumah, Qatar yang tidak lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia harus menerima karma. Kalau saya menyebutnya itu karma. Karma, saudara-saudara, karma. Mereka dibantai 6-0. Dan Kanada walaupun sudah unggul 3-0, mereka tetap menyerang. Bahkan ada kartu merah itu yang 2 kalau nggak salah itu, saudara. Dan salah satunya yang cukup brutal itu si Madibo itu. Madibo bikin kakinya Ismail Kone patah. Tackle dari belakang yang sebenarnya itu tidak perlu ya. Tackle dari belakang kayak begitu itu memang brutal lah. Itulah Qatar, saudara-saudara. Dan setelah pertandingan mereka juga bikin ribut. Konon katanya Julen Lopetegui, mantan pelatih Porto, mantan pelatih Spanyol, tim nasional, mantan pelatih Real Madrid, pernah ngelatih Barcelona nggak ya? Lupa saya. Itu menghampiri Jesse Marsch, pelatihnya Kanada, untuk bertanya, untuk mengkomplain, istilahnya komplain gitulah, sudah komplain. Kenapa kalian main dengan sebegitu ngotot walaupun kami sudah tertinggal 3 gol? Ini kan gimana gitu ya, goblok lah itulah, saudara-saudara, goblok. Masa iya pemain pertandingan timnya suruh nggak boleh nyerang. Tapi ya itulah Qatar, saudara-saudara. Kalau mereka tidak dibantu wasit, tidak bermain di kandang, tidak bermain di level Asia, tidak dibantu oleh AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, tidak dibantu oleh invisible hand, tangan-tangan goib, misterius ya. Ya hasilnya seperti ini. Tidak ada spesialnya sama sekali. Dan ya masih mending Korea Selatan, masih mending Iran, masih mending Uzbekistan, bahkan masih mending Jordania, Irak yang berjuang benar-benar mati-matian, berjuang di lapangan, menentukan hasil di lapangan. Kalau Qatar ini ya begitulah. Dan Arab Saudi tentu saja. Qatar jadi badut, saudara-saudara, di Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Kita nggak tahu, masih ada pertandingan terakhir nanti. Potensi lolos masih ada. Potensi lolos kan masih ada peringkat ketiga terbaik. Nah, itulah. Jadi potensi lolos masih ada. Tetapi sejauh ini ya, kalau kita lihat dari pertandingan kemarin melawan Kanada, ya memang ini badut lah. Badut, saudara-saudara. Badut yang benar-benar yang memalukan lah. Itu cara main seperti itu, hasilnya kayak begitu. Nah, tetapi nanti di Piala Asia Anda harus lupa, Qatar akan menjadi lawan Indonesia. Qatar kalau kita melihat ini kita di luar faktor non teknis ya. Kita bicara objektif teknis, kualitas permainan, materi pemain. Saya rasa kalau pertandingannya berjalan dengan fair, dengan jujur, dengan adil nanti di Piala Asia 2020, peluang Indonesia untuk mengalahkan Qatar itu besar. Atau setidaknya menahan imbang. Nggak ada istimewanya sama sekali permainan Qatar. Beda Qatar yang 2000 berapa itu, yang waktu dia juara Piala Asia 19 ya. Dan waktu Qatar tampil di Piala Dunia 2022 sebagai tuan rumah itu beda sekali. Walaupun 2022 Piala Dunia juga hasilnya mengecewakan, tapi mainnya lumayan. Beda dengan kali ini. Kemarin waktu pertandingan pertama itu juga itu beruntung sekali itu gol di menit terakhir. Nah, beruntung lah. Tapi ya sepak bola kadang faktor keberuntungan itu besar, saudara. Penting. Nah, ini secara teknis, kalau kita bicara teknis permainan sepak bolanya ya, kita berkaca dari sepak bolanya tanpa berpikir soal politik, soal non teknis, soal AFC, soal wasit, soal macam-macam di luar teknis seperti itu. Saya punya keyakinan Indonesia akan bisa mengalahkan Qatar nanti di Piala Asia. Yang nggak bisa memang Jepang. Itu saya belum punya formulanya, dan saya tidak punya feeling juga Indonesia akan bisa mengalahkan Jepang. Tetapi dengan Qatar, saya rasa itu Indonesia punya potensi di situ. Nah, kalau kita bisa mengalahkan Qatar dan Thailand, ya saya rasa peluangnya Indonesia besar lah bisa mengalahkan. Dan itu, jadi mungkin peluang Indonesia di Piala Asia 2027 itu secara sepak bola ya, dari kacamata teknis sepak bola itu besar sekali. Indonesia bisa mengalahkan Qatar, bisa mengalahkan Thailand, yang memang sulit hanya Jepang. Itu secara sepak bola, secara teknis, secara hitung-hitungan matematika, hitam di atas
putih hitam di atas putih ya, di atas kertas lah saudara-saudara, berdasarkan parameter objektif, teknik, strategi sepak bola, materi pemain, kualitas permainan, sistem yang digunakan, cara bermain, itu Indonesia masih leading. Suka atau tidak suka saya akan mengatakan Indonesia masih leading dari Qatar. Diwaspadai dari Qatar nanti waktu Piala Asia 2027, dan tentu saja Arab Saudi juga, itu adalah faktor non teknis saudara-saudara, karena ini akan bermain di Asia, akan bermain di Timur Tengah, akan bermain di tetangganya Qatar. Itu yang harus diwaspadai, faktor non teknis, dan itu bukan rahasia. Kalau masalah pemain guling-guling itu ya wajah, itu di seluruh dunia pemain bola ya pasti gitu. Indonesia pun pemainnya juga sering guling-guling, wajar lah itu. Italia, Filippo Inzaghi kalau sudah ingat, itu wajar. Kalau masalah guling-guling, bikin drama di lapangan, itu nggak usah dibahas. Itu wajar di seluruh dunia begitu. Hanya tim yang kalah saja yang mencari alasan menyalahkan pemain lawan guling-guling. Jadi nggak usah dibahas soal masalah drama guling-guling di lapangan. Yang perlu kita khawatirkan itu adalah non teknis, seperti misalnya itu tadi, invisible hand, tangan-tangan goib, tangan-tangan misterius, campur tangan wasit, campur tangan AFC, campur tangan politik, organisasi sepak bola di Asia. Itulah yang perlu kita waspadai nanti ketika Qatar dan Indonesia bertemu di Piala Asia 2027. Dan itu harus disiapkan mentalnya dari sekarang. Caranya gimana ya? Para bikin FIFA Matchday tandang, bikin FIFA Matchday away, supaya away-nya pun ke Timur Tengah, supaya para pemain terbiasa nanti kalau dicurangi di situ. Itu salah satu caranya. Kedua ya, berusaha menang mengalahkan Qatar dengan skor yang 2-0, 3-1. Ada margin yang cukup. Nah, kira seperti itu, dan bersiap dengan segala macam kemungkinan, tidak usah terpancing oleh provokasi, tidak usah terpancing oleh kalau wasit bikin keputusan yang aneh, nggak usah terprovokasi, terfokus aja di situ. Itu cara mengalahkan Qatar. Karena ya kalau kita sudah bicara faktor non teknis, faktor politis dalam arti politis sepak bola ya, bukan politik geopolitik negara perang gitu, bukan. Politik organisasi konfederasi sepak bola Asia misalnya, itu ya memang Qatar akan leading kalau itu dibantu oleh. Dan saudara kan masih ingat seperti yang saya bilang tadi, waktu kualifikasi Piala Dunia kalau nggak salah itu, Piala Asia atau apalah, saya lupa beberapa waktu yang lalu, India, pertandingan lawan India mainnya di Doha, di stadionnya Al Sadd. Itu kan golnya itu, bola sudah keluar, masuk lagi sama pemain Qatar itu, dimasukkan terus dicetak gol. Sama wasit disahkan. Ada itu rekamannya viral, dan itu memang terlihat sekali bola sudah keluar. Walaupun ya nggak tahu ya, di era modern sudah ada VAR kok masih kayak gitu, masih ada gol siluman. Nah, itulah salah satu contoh faktor non teknis yang nanti berpotensi menguntungkan Qatar ketika pertandingan Piala Asia 2027. Saudara-saudara, saya harap di Piala Dunia kali ini tim-tim dari Asia itu bisa berprestasi lah, berbicara, bisa melaju lebih jauh, Itu harapan saya. Dan bagi Indonesia ya, ini harus diamati betul itu lawan-lawan Indonesia, 2 lawan Indonesia itu yang ada di Piala Dunia nanti. Itu di Piala Asia nanti, 2 lawan Indonesia yang sekarang main di Piala Dunia, itu harus diwaspadai nanti di Piala Asia, harus diamati benar-benar. Nah, kita juga nggak tahu nanti setelah Piala Dunia ini apakah Qatar masih dilatih oleh Julen Lopetegui atau tidak. Kita juga nggak tahu. Biasanya negara seperti Qatar, negara seperti Arab Saudi, negara seperti Uni Emirat Arab, negara seperti mana lagi yang kaya-kaya itu, saudara-saudara, itu kalau dia gagal, dia kalah, itu biasanya pelatihnya langsung dipecat, langsung diganti. Kita nggak tahu apakah nanti kalau Qatar nggak bisa lolos ke babak 32 besar itu, apakah Julen Lopetegui akan dipertahankan atau dipecat. Nah, kalau dipecat berarti kan ya percuma juga kita ngawasi, karena pasti taktik dan strateginya berbeda. Walaupun materi pemainnya kemungkinan juga tidak akan berbeda jauh, karena Qatar ini negara kecil. Mereka
lebih banyak mengandalkan pemain-pemain naturalisasi yang itu Anda lihat skuad Qatar sekarang itu banyak sekali pemain naturalisasi di situ. Pemain bukan pemain keturun ya, pemain naturalisasi yang berpemain asing di Liga Qatar. Di Liga Qatar yang sudah 5 tahun tinggal di Qatar, kemudian dinaturalisasi dan membela tim nasional Qatar, dan itu sudah berjalan kira-kira mungkin 20 tahun lah. Itu dulu kalau saudara-saudara ingat, itu ada pemain Uruguay namanya Sebastian Soriano Quintana. Nah, itu pemain naturalisasi pertama Qatar. Pemain asing di Liga Qatar. Nah, itu salah. Jadi begitu Qatar itu dia mengandalkan pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain asing. Jadi itu wajib patut kita amati kita cermati dengan serius. Sekarang kita tertawakan saja, bolehlah kita tertawakan Qatar hasilnya di Piala Dunia, tetapi nanti di Piala Asia 2027 kita harus benar-benar waspada, khususnya terkait dengan faktor non teknis, faktor politis, faktor tangan-tangan goib dari luar lapangan sepak bola yang berpotensi mempengaruhi hasil pertandingan. Saudara-saudara, saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plumyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana lagi? Vanuatu sampai Zimbabwe, dari kota Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Hari ini kita bicara soal Piala Dunia, soal calon lawan Indonesia di Piala Asia 2027 yang ikut Piala Dunia 2026. Dua calon lawan Indonesia di Arab Saudi nanti bulan Januari 2027, Januari Februari 2027 itu ikut Piala Dunia, Jepang dan Qatar. Satu lagi calon lawan Indonesia dari ASEAN, Thailand. Nggak usah kita terlalu serius sih. Ya serius, tetap harus serius. Qatar ternyata menjadi badut di Piala Dunia 2026, dibantai Kanada, dibantai tuan rumah karena memang nggak ada backup, nggak ada dukungan pengurus atau politik di luar sepak bola yang menguntungkan mereka. Mereka bukan lagi tuan rumah, dan ini tidak main di Asia. Tidak main di kandang, tidak main di Timur Tengah. Jadi ya itulah yang terjadi. Walaupun demikian, nanti di Piala Asia tetap kita harus mewaspadai Qatar. Kalau Jepang kita nggak usah bahas karena memang itu tim yang super, menurut saya sulit. Peluang Indonesia untuk bisa mengalahkan Jepang di Piala Asia ya mungkin hanya 2% lah, 1%, 2%. Selebihnya 1%, 2%, kalaupun seri ya 5%, 10%. Kalau kalah ya 90%, 99% itu Jepang akan bisa mengalahkan. Itu Jepang ya secara teknis. Tapi kalau Qatar secara teknis, secara kualitas pertandingan, saya tidak melihat mereka punya skuad yang istimewa. Ya hampir nggak beda jauh dengan Thailand lah. Itu 50-50, kita punya potensi untuk mengalahkan Qatar, punya potensi untuk mengalahkan Thailand. Yang perlu kita waspadai ya faktor non teknis di luar pertandingan, di luar lapangan, invisible hand, tangan-tangan goib, wasit lah, pengurus AFC lah yang kemungkinan akan membantu Qatar. Itu yang perlu kita waspadai nanti di Piala Asia 2027 ketika berhadapan dengan Qatar. Kalau untuk urusan teknis, saya punya keyakinan Indonesia dengan materi yang ada saat ini, dengan timnya John Herdman, dengan cara bermain John Herdman yang ditunjukkan kemarin di FIFA Matchday, itu saya rasa peluang Indonesia untuk mengalahkan Qatar kalau tidak ada bantuan invisible hand itu besar sekali di Piala Asia 2027. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook,
dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!